Ya, pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Apa Kabar Yogyakarta, dan kali ini saya Arga Dumadi yang akan memandu acara pada hari ini. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan topik-topik yang menarik tentunya, dan mengingat ini adalah hari-hari menuju Pilkada 2024 yang akan dilangsungkan tanggal 27 November nanti, maka tema pada hari ini juga masih berkaitan dengan Pilkada, khususnya untuk wilayah di Kabupaten Sleman. Pada hari ini kami akan mengajak Anda, pemirsa di rumah, untuk berbincang-bincang terkait penyelenggaraan kampanye di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman dan juga politik uang. Dan untuk itu kami sudah mengundang dua narasumber, tentu saja ini yang sudah mumpuni ya di bidangnya, terutama juga terkait dengan tema pada hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk berkenalan satu-satu. Ini sudah ada Ketua Bawaslu Sleman. Ya, sudah ada Bapak Arjuna Al Ihsan Siregar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Dan kemudian juga ada dari Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia, Pandeka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sudah bergabung bersama kami. Saat ini sudah ada Bapak Yance Arizona. Ya, apa kabarnya, Pak? Kabar baik, Mas Arga. Terima kasih sudah. Saya senang sekali mendengar ini Bapak-Bapak mengatakan kabarnya baik, karena ini kan sudah hari-hari menuju ke Pilkada ya, begitu, dan pastinya biasanya ini tekanannya cukup berat, gitu, cukup besar, gitu. Semakin hektik begitu pemirsa. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, tema hari ini terkait dengan pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Sleman, khususnya adalah terkait dengan kampanyenya ya Pak ya. Dan juga ini politik uang yang memang setiap kali pemilihan apapun itu, ini tampaknya menjadi hal yang cukup sensitif untuk dibicarakan begitu. Ya, baik, dan kita akan mengawali diskusi hari ini itu dengan pertanyaan dari saya, Pak. Bagaimana sebenarnya kampanye di Sleman saat ini, Pak? Mungkin bisa dimulai dari Bapak terlebih dahulu, Pak Arjuna, Pak. Iya, makasih Mas Arga ya. Kalau kita berbicara soal kampanye di Sleman, itu kan kita ada dua pasangan calon saat ini di Sleman. Kalau dinamikanya tentu karena ini dua pasangan calon ya agak persaingan agak ketat ya karena dua. Tapi relatif sampai saat ini sejak dimulai masa kampanye di 25 September sampai saat ini itu bisa terkendali situasi. Artinya kedua pasangan calon masih mentaati aturan-aturan yang ada terkait dengan pelaksanaan kampanye. Jikapun ada miss-miss di lapangan oleh tim itu lebih pada sifat-sifatnya yang administratif gitu. Dan harapan kami juga nanti menuju di akhir masa kampanye di tanggal 23 November nanti semua situasi bisa dikendalikan ya, kondusif gitu maksudnya, berjalan dengan kondusif, aman, lancar gitu sehingga warga Sleman sebagai pemilih ini bisa menentukan hak pilihnya dengan baik, siapa nanti figur yang akan dipilih pada saat pemungutan suara di 27 November 2024 mendatang. Oke, apakah sejauh ini sudah ada laporan-laporan terkait pelanggaran gitu? Iya, kalau laporan selama ini kita sudah menerima ada 3 laporan ya. 3 laporan itu terkait dengan penggunaan dugaan ya fasilitas penggunaan fasilitas negara, kemudian soal pelantikan pejabat di pemerintah Kabupaten Sleman, dan satu lagi soal pengerusakan alat peraga kampanye. Dan selain itu kita juga sudah memproses sekitar 4 temuan, gitu. 4 temuan ya, diantaranya itu terkait dengan netralitas lurah, ya, kemudian netralitas ASN, gitu, yang juga banyak disorot di Kabupaten Sleman selama masa kampanye ini. Oke. Dan semuanya sudah kita proses sesuai dengan kewenangan kita sebagai lembaga pengawas, dan hal-hal yang perlu direkomendasikan sudah kita rekomendasikan kepada pihak terkait untuk diproses lebih lanjut dalam penyelesaiannya. Oke, baik. Kalau ini adalah pandangan dari Pak Arjuna selaku Ketua Bawaslu. Kita beralih sejenak ini ke Pak Yance. Pak Yance, ini kalau melihat saat ini yang terjadi di Sleman untuk khususnya adalah terkait dengan kampanye, ini bagaimana Pak? Ya, pertama mesti kita lihat kontestannya ya. Tadi disampaikan oleh Mas Arjuna ada dua kontestan itu biasanya ya persaingannya jauh lebih ketat. Kalau ada 3 ada penyimbang kira-kira gitu ya. Selain itu juga konteks di Sleman ya agak berbeda dengan di tempat lain kan, ini sama-sama incumbent. Oke. Jadi itu juga membuat persaingannya juga menjadi semakin semakin ketat gitu untuk meyakinkan pemilih untuk memilih mereka. Nah kalau kita lihat sejauh ini sih memang cukup ini ya. Cukup baik gitu ya, artinya beberapa laporan temuan bisa ditangani oleh Bawaslu dan secara umum masih kondusif kira-kira gitu ya.
Jadi saya pikir sejauh ini sih masih tetap dalam kuliah, tapi kita mesti tetap waspada juga menjelang hari H ya, karena umumnya di dalam setiap penyelenggaraan pilkada itu ada dua hal yang paling sering. Jadi masalah satu adalah soal netralitas ASN, dua soal money politics, dan itu terus akan bisa terjadi sampai nanti dengan pemungutan suara. Jadi memang mengawal itu jadi penting, dan beberapa tempat saya lihat itu sudah banyak itu masyarakat kadang punya inisiatif juga gitu ya, untuk stop politik uang, anti politik uang. Itu menurut saya juga perlu disorot gitu ya, bahwa persoalan politik uang ini juga jadi concern dari masyarakat di beberapa tempat gitu ya, mencoba untuk bagaimana itu bisa diatasi supaya pilkada yang akan diselenggarakan itu murni suara rakyat tanpa ada gangguan karena ada politik uang gitu. Oke, tapi kalau melihat situasi saat ini, tadi dikatakan masyarakat itu sudah cukup melek politik begitu ya, karena mereka mengatakan no politik uang begitu. Apakah ini tandanya masyarakat sudah tidak perlu edukasi lebih lanjut lagi terkait kampanye ataupun juga politik uang, atau masih perlu ini kita mengedukasi masyarakat saat ini? Saya pikir ini persoalan yang mendasar yang perlu terus ada edukasi publik ke masyarakat gitu ya. Dan berkaca dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu ataupun pilkada sebelumnya, persoalan politik uang skalanya besar atau kecil itu selalu ada gitu. Dan itu memang sesuatu yang perlu diatasi. Membangun kesadaran masyarakat menjadi penting lewat forum-forum warga yang diselenggarakan. Kebetulan kami juga dengan Bawaslu Sleman, Pandeka, beberapa kali kita mengadakan forum warga, mengisi forum-forum warga untuk menyampaikan kampanye anti politik uang kepada warga, karena kalau tidak dari grassroots itu akan sulit kita untuk bisa memberantas politik uang gitu ya. Dan itu tetap perlu disuarakan sampai nanti paling tidak ketika pemungutan suara berlangsung, penghitungan suara berlangsung sampai dengan rekapitulasi diadakan gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Arjuna ini, Pak. Sebenarnya kalau untuk Bawaslu sendiri ini bagaimana mengawasi jalannya kampanye ini supaya tetap sesuai di jalur yang tepat ini, Pak? Iya, kampanye itu kan ada aturan-aturannya ya, yang harus dipatuhi oleh para kontestan gitu. Termasuk tadi soal politik uang, karena kan apapun itu praktik-praktik politik uang tidak baik untuk demokrasi kita, merusak nilai demokrasi, dan itu sudah ditegaskan juga di dalam pasal di Undang-Undang Pemilihan itu bahwa setiap pasangan calon ataupun calon itu memang dilarang untuk memberikan uang atau menjanjikan gitu ya sesuatu atau memberikan materi gitu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih gitu. Nah, ini yang kita pegang gitu ya, kita pegang norma ini dan semangat yang ada di balik norma ini itu yang harus terus digelorakan. Nah, makanya saat ini Bawaslu itu menangkap semangat itu dengan bagaimana kita mencoba untuk terus mendorong masyarakat membentuk desa anti politik uang. Seperti dikatakan Mas Yanja tadi, kita perlu sebuah gerakan yang memang itu tumbuh dari bawah. Ya. Nah, desa anti politik uang ini memang tumbuh itu berdasarkan inisiatif dari masyarakat yang ada di kelurahan sendiri, bukan inisiatif dari Bawaslu, enggak. Nah, ketika ada inisiatif itu kita sambut, kemudian kita lakukan pendampingan bersama-sama, gitu. Sampai masyarakat memiliki program sendiri, gitu ya, untuk bagaimana mereka bisa melakukan sosialisasi terkait dengan tolak politik uang di pemilu ataupun di pemilihan. Oke, tapi dari tadi kan dikatakan bahwa di Sleman khususnya ini kan hanya ada 2 pasang gitu. Apakah ini kemudian juga akan semakin rentan terjadinya kesalahan dalam kampanye atau bagaimana begini, Pak? Iya, kalau soal potensi-potensi pelanggaran itu pasti ada di setiap momen ya pemilihannya, termasuk baik dia 2 ataupun 3 pasangan calon itu sama saja sebenarnya potensinya gitu. Hanya saja bagaimana kita bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat gitu ya dengan tim kampanye ini, sekaligus juga mengajak ya, mengedukasi secara tidak langsung kepada para tim kampanye kapan lagi kita berupaya untuk menghadirkan sebuah kontestasi yang memang ini tertib aturan gitu. Kenapa tidak kita mulai dari sekarang? Okay. Alhamdulillah di Sleman juga para kontestan masih peduli ya dengan aturan-aturan itu dan taat terhadap aturan gitu. Nah, jika terjadi miss di lapangan di antara satu ataupun di 2 tim misalnya, ini kita hadir sebagai penengahnya. Kalau memang itu pelanggaran ya sudah kita proses gitu. Dan itu pun kita berikan pemahaman gitu. Kalau ini tidak, maka ini akan melanggar kesepakatan kita bersama gitu. Apalagi kalau ini sudah tertuang di dalam aturan-aturan yang ada di kampanye itu sendiri.
Oke, baik. Dan tampaknya pemirsa kita akan rehat sejenak sebelum kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kampanye dan juga politik uang. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Apakah Pacu Jakarta, dan saya Arga ini masih ditemani oleh dua narasumber kita. Masih ada Pak Yance dan juga Pak Arjuna. Kita masih membahas tentang politik uang ya, dan juga kampanye, khususnya ada di wilayah Kabupaten Sleman. Baik, kita ke Pak Yance terlebih dahulu. Ini mungkin bisa didefinisikan sebenarnya arti dan politik uang itu seperti apa dan bentuknya seperti apa. Karena memang kadang ada kalanya masyarakat kurang paham kalau ternyata itu ada politik uang karena sudah terselubung begitu ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 1 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 ya, tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Politik uang didefinisikan sebagai satu tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan oleh baik itu pasangan calon, timnya gitu ya, yang terlibat di dalam pemilihan yang digunakan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih ataupun untuk meminta pemilih tidak memilih, itu juga bisa termasuk juga memberikannya kepada penyelenggara yang mengganggu netralitasnya, itu yang didefinisikan sebagai politik uang. Nah, memang ya agak berbeda kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilihan dibandingkan dengan undang-undang pemilu untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah, baik pemberi maupun penerima sama-sama bisa dipidana. Jadi itu yang membedakannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian seluruh pemilih ya, bahwa ketika Anda menerima politik uang, maka Anda sedang terlibat dalam melakukan tindak pidana yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bisa juga dikenakan pidana. Jadi itu yang perlu diwanti-wanti ya. Kalau dulu kan orang merasa ini kan dosanya dalam tanda kutip ya, kejahatan yang dilakukan oleh pemberi di dalam pemilihan legislatif. Tapi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dosanya itu berbagi gitu. Baik itu antara pemberi dan penerima sama-sama bisa dipidana. Jadi itu yang perlu kita suarakan terus kepada masyarakat, dan masyarakat harapannya juga bisa saling mengingatkan kepada teman-temannya yang lain di dalam kampung mereka, supaya mencegah juga jangan sampai ada saudara kita, teman kita yang terlibat di dalam tindak pidana meskipun mereka menerima politik uang itu. Gitu. Berarti yang harus digarisbawahi ini adalah yang menerima pun ini juga bisa terkena pidana. Ya. Itu berbahaya untuk pemberinya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa politik uang bentuknya adalah uang. Namun kadang di lapangan kita menjumpai juga ada yang memberikannya berupa fairan. Nah, ini sudah masuk ke kategori politik uang juga atau berbeda? Ya, jadi politik uang itu bisa dalam bentuk uang ataupun materi lainnya. Materi lainnya bisa macam-macam, bisa jadi voucher transportasi ya, ataupun kupon untuk ngambil barang gitu, ataupun barang itu sendiri, itu juga termasuk di dalam politik uang. Tapi memang di dalam undang-undang pemilihan ada beberapa pengecualian yang diatur, misalkan kalau diadakan untuk transportasi ketika kampanye, tapi juga tidak diberikan di dalam bentuk uang ataupun barang gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan, ataupun konsumsi untuk peserta kampanye itu juga bisa dilakukan, tapi bukan diberikan langsung dalam bentuk uang, tapi memang konsumsi yang diadakan untuk kampanye. Itu ada beberapa pengecualian itu, dan juga besaran yang ditentukan oleh nilai kewajaran di setiap daerah. Itu kalau 1 juta ya kalau ditentukan untuk nilai hadiah untuk hadiah yang sesuai dengan nilai kewajaran di tiap daerah yang ditentukan oleh KPU. Itu ada batasan-batasan yang sudah ditentukan sebenarnya. Nah itu kira-kira. Baik, terima kasih. Kemudian kita beralih sejenak ke Pak Arjuna. Ini kalau untuk di Sleman sendiri, ya apakah sudah ada laporan terkait dengan politik uang itu Pak? Ya, kita sudah menangani satu kasus ya terkait dengan politik uang ini, dan ini bentuknya memang pemberian uang tunai ya langsung kepada peserta kampanye. Meskipun ada perdebatan ya dari tim kampanye maupun dari kami selaku pengawas pemilu terkait dengan niat gitu ya. Ini kan sedekah dan segala macam. Hanya saja kita kembalikan lagi ke aturan. Di aturan KPU itu dalam setiap momen kampanye itu baik tim maupun pasangan calon itu dilarang untuk memberikan apapun. Yang dibolehkan itu kan memberikan hadiah. Dan hadiah pun dalam bentuk barang itu diberikan dalam bentuk perlombaan.
Jadi jika ada pemberian sesuatu tidak dalam bentuk perlombaan, ya patut diduga itu melanggar. Atau bahkan memberikan sembako misalnya, itu juga kita patut duga itu melanggar, itu bagian dari politik uang. Makanya harus diproses, gitu, diklarifikasi. Nah nanti tinggal bagaimana, kalau di kami itu kan ada yang namanya sentra gakumdu. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ya. Nanti di situ kita mencoba untuk berargumentasi, ya, menyamakan persepsi apakah praktik-praktik yang terjadi itu masuk dalam kategori pidana politik uang atau tidak. Karena kan nanti harus pembuktiannya kan harus rigid lagi gitu kalau kita sudah berbicara soal pidana gitu. Nah terkait dengan kasus kemarin itu yang kita tangani memang karena mepetnya waktu, ya, karena penanganan di kami kan 3 hari plus 2 hari, 3 hari kalender. Jadi selama 3 hari itu Bawaslu harus bisa mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dan segala macamnya. Kemudian kalau kurang bisa ditambahkan 2 hari kalau memang itu ingin mendapatkan keterangan tambahan dari pelapor. Jadi praktisnya punya waktu 5 hari. 5 hari ini Bawaslu dituntut harus bisa mengumpulkan alat-alat bukti, minimal 2 alat bukti kalau itu pidana. Nah ini yang terkadang menjadi kesulitan bagi teman-teman pengawas pemilu, sehingga yang kemarin itu kita belum bisa mengumpulkan alat bukti yang cukup dan subjek hukumnya juga tidak memenuhi unsurnya gitu. Makanya untuk pidananya tidak bisa kita lanjutkan ke penyidikan waktu itu. Nah sehingga tapi administrasinya kita proses, karena sekali lagi penanganan administrasi kemarin itu sebagai wujud komitmen Bawaslu bahwa apapun namanya, yang namanya politik uang itu harus tetap kita tolak dan kita cegah. Jadi proses administrasi kita jalankan dan sudah kita rekomendasikan ke KPU, dan KPU sudah memberikan teguran kepada pasangan calon yang bersangkutan untuk tidak lagi mengulangi praktik tersebut pada kampanye-kampanye berikutnya. Kalau untuk sanksi, khususnya untuk paslon ini seperti apa Pak yang bisa jatuhkan bila ada politik uang ini Pak? Ya, yang paling berat itu kan sebenarnya adalah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Nah, kalau ada sebuah pelanggaran politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka itu sanksinya selain pidana, itu administrasinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Nah, makanya kita selalu menghimbau kepada pasangan calon, sudah saatnya mari kita hentikan praktik-praktik yang tidak mendidik bagi masyarakat tentunya, ya, dalam demokrasi kita. Mari kita kalau yang mau bertarung, berkontestasi itu berkontestasi secara fair sesuai dengan regulasi yang ada, mencoba mengedukasi masyarakat, mengedukasi politik, ya, buat masyarakat dengan cara baik sehingga demokrasinya berkembang dengan baik, dan proses yang dihasilkan, hasil yang bisa dicapai dari proses itu juga merupakan hasil yang kita yakini bersama gitu sebagai harapan rakyat. Gitu. Harapannya kan seperti itu. Kita coba kembali ke Pak Yance, karena tadi siapa yang menarik juga yang mungkin ini banyak masyarakat belum tahu bahwa penerima pun bisa dipidanain, bisa disampaikan Pak. Unsur pidana yang mereka dapatkan ini seperti apa tadi Pak? Ya seperti diatur di dalam undang-undang pemilihan, ya, bahwa tentu pelaku itu bisa dipidana karena tadi melakukan berbagai macam jenis modus politik uang. Dan termasuk juga di dalam undang-undang pemilihan itu direvisi aturannya bahwa tidak saja pemberi tetapi juga penerima yang bisa dipidana. Kalau tidak salah hukumannya 1 tahun, ya, 1 tahun bisa dipidana. Jadi meskipun kita belum lihat juga, ya, di beberapa tempat itu bagaimana itu bisa dilakukan, karena tadi memang ada beberapa kendala yang dihadapi umumnya di dalam pengungkapan politik uang. Selain karena waktunya yang sangat terbatas untuk pengusutan, buktinya seperti apa, tetapi paling tidak perlu ada langkah preventif yang mesti dipahami oleh masyarakat supaya nanti, karena biasanya semakin dekat dengan pemungutan suara, potensi politik uang skala masif itu kan semakin tinggi, ya. Jadi perlu diwanti-wanti di masyarakat, jangan-jangan nanti ya salah langkah malah bisa menjadi bagian dari pelaku, meskipun dia merasa menerima itu sebagai sesuatu yang wajar. Dan sekarang di dalam undang-undang pilkada itu bukan lagi sesuatu yang wajar, itu adalah sesuatu yang merupakan tindak pidana. Itu yang perlu kita suarakan terus ke masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak. Dan harus kita tahan sejenak dulu karena ini tampaknya kita harus akhiri dulu sesi ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Maka tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Apa Kabar Jakarta, dan kita akan melanjutkan juga topik pembicaraan hari ini ya, masih terkait dengan pelaksanaan kampanye di Kabupaten Sleman dan juga politik uang. Tadi sudah semakin satu obrolannya, dan saya sekarang akan ke Pak Anjulat. Kita akan membahas ini adalah bisa dikatakan hari-hari terakhir kampanye, kemudian juga hari-hari menuju ke goalnya tanggal 27 November. Ini pengawasannya akan semakin ketat atau bagaimana nih Pak? Iya, biasanya kan yang paling rawan itu di masa tenang ya, 3 hari menjelang pemungutan suara dan pada saat menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, Bawaslu itu sudah merencanakan program di masa tenang ini kita akan melakukan pengawasan secara optimal ya. Pertama kita akan awali dengan apel siaga untuk masa tenang dan pemungutan suara nanti. Setelah itu kita patroli sampai ke bawah ya, ke seluruh jajaran di pengawas TPS juga gitu. Nah ini mengantisipasi kalau di kami itu ada yang namanya indeks kerawanan pemilu gitu. Di 2 tahapan ini setidaknya ada 2 hal yang perlu kami antisipasi. Pertama terkait dengan potensi pemungutan suara dan pemungutan suara lanjutan, dan yang salah satunya adalah potensi politik uang. Gitu. Nah ini yang harus menjadi concern Bawaslu, bagaimana melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu untuk tidak terjadi ya. Sehingga nanti proses pemungutan dan penghitungan suara bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Dan tentu yang menjadi objek ya dari politik uang ini bisa masyarakatnya, bisa juga penyelenggaranya. Nah makanya kedua-duanya harus diantisipasi. Kalau soal penyelenggara tentu kita sudah punya pengalaman di Sleman ya di pemilu 2019 gitu. Kita harapkan itu tidak terulang gitu. Nah kalau untuk yang masyarakat juga kita sudah pernah menangani gitu. Nah, harapannya bagaimana ke depan ini khusus untuk pilkada di Kabupaten Sleman di 27 November nanti kita bisa menghadirkan sebuah kontestasi yang benar-benar jurdil ya, langsung berserasa jujur dan adil gitu, tanpa adanya praktik politik uang. Dan alhamdulillah dari pantauan kami selama masa kampanye ini di beberapa desa yang sebelumnya memang belum menjadi desa anti politik uang yang full didamping oleh teman-teman Bawaslu, ini sudah mulai muncul spanduk-spanduk tolak politik uang. Artinya kami menilai bahwasanya semangat untuk terus menggelorakan tolak politik uang ini sudah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Sleman, dan semoga nanti ke depan tidak hanya pemilu ataupun pilkada saat ini, tapi ke depan untuk pemilu selanjutnya kita bisa terus ya menjaga semangat anti politik uang ini sehingga kita bisa menghadirkan demokrasi yang sehat dalam kontestasi pemilu atau pemilihan khususnya di wilayah Kabupaten Sleman ini. Oke. Tapi yang perlu kita soroti ini tidak hanya berakhir di saat kampanye selesai, kemudian juga masa tenang, tapi juga di hari A-nya pun juga ini kan masih perawan gitu ya, termasuk juga ketika penghitungan, rekapitulasi, bagaimana ini. Ya, kita kan ada pengawas ya, kita ada sekitar 1.900-an personil sampai di TPS, pengawas TPS. Nah, pengawas TPS ini kan sudah kita bekali dan sudah kita berikan fokus-fokus pengawasan, arah-arah pengawasan, sehingga nanti diharapkan dengan alat kerja ini mereka bisa menutup peluang terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Harapannya seperti itu, termasuk juga untuk mencegah terjadinya praktik-praktik politik uang dalam pemilu ataupun pemungutan dan penghitungan suara nantinya. Oke, kalau Pak Yance sendiri ini melihat kita sudah menuju hari-hari akhir ini, apakah kemudian juga potensi terjadinya kecurangan termasuk juga politik uang ini akan semakin tinggi atau bagaimana? Iya, tentu biasanya menjelang pemungutan suara potensi politik uang semakin tinggi gitu. Tapi tadi ada yang sisi positif yang kita lihat di Kabupaten Sleman, tadi sampai oleh Mas Arjuna bahwa sekarang tidak hanya Bawaslu yang mengkampanyekan, tetapi sudah banyak di beberapa tempat spanduk-spanduk yang secara sukarela ya dibuat oleh masyarakat untuk menyatakan anti politik uang, tidak menerima politik uang. Saya pikir itu satu ekspresi yang perlu direplikasi di banyak tempat gitu ya. Jadi kalau semakin banyak yang menyuarakan bahwa politik uang itu sesuatu yang negatif, saya yakin nanti masyarakat juga akan berpikir-pikir mau melakukan ataupun menerima politik uang. Jadi itu yang kita harapkan ya dari masyarakat gitu. Dan juga kepada pasangan calon juga menjadi catatan juga, karena di banyak tempat politik uang itu bisa berujung nanti kalau disekitakan di Mahkamah Konstitusi bisa berdampak juga terhadap pencalonan mereka, bahkan beberapa ya di beberapa tempat misalkan kalau ada politik uang skala masif dilakukan, kemudian nanti di penghujung ketika mereka sudah ditetapkan memperoleh suara terbanyak tetapi lawan merasa tidak menerima, kemudian mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi,
banyak juga yang berujung kepada pemungutan suara ulang, bahkan ada pernah juga terjadi didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena melakukan politik uang yang terstruktur sistematis. Jadi ada resiko-resiko yang juga akan dihadapi nanti oleh pasangan calon kalau menggunakan strategi politik uang, strategi yang tidak benar ya untuk memenangkan pilkada gitu. Ini juga menjadi perhatian karena biasanya malah pas hari H gitu ada serangan fajar begitu ya Pak ya. Betul, itu juga jadi masalah ya, karena menjelang hari H kadang agak sulit terpantau. Kalau oleh pengawas ya tentu penting ada siaga ya, tetapi harusnya masyarakat di komunitasnya sendiri yang bisa membentengi diri ya. Saya yakin masih banyak masyarakat di kelurahan yang punya idealisme, ingin demokrasi kita itu baik gitu ya. Yang mereka lah kita berharap bisa menjadi pilar-pilar untuk menjaga kualitas demokrasi kita ke depan. Oke, baik. Dan tampaknya ini kita sudah menuju akhir. Jadi saya akan minta satu persatu ini mungkin dari Pak Angkila lebih dahulu ini Pak. Mungkin saya sampaikan kepada masyarakat, kemudian juga paslon atau siapapun juga yang terlibat ya dalam pemilihan kali ini. Pesan-pesannya ini Pak, apa ini Pak? Iya, kepada masyarakat Sleman, karena beberapa hari lagi kita akan masuki masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara. Kami berharap mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik ya. Mencoba untuk berdemokrasi dengan baik ya, mengedepankan prinsip luber dan jurdil asas pemilihan gitu, agar nanti juga siapapun kandidat yang terpilih itu adalah kandidat-kandidat yang terbaik bagi masyarakat Sleman. Harapannya demikian. Baik, baik. Kemudian kalau dari Pak Yance, katanya. Iya, untuk masyarakat Sleman, saya pikir ini satu kesempatan yang baik juga untuk kita semua untuk meningkatkan kelas demokrasi kita di level lokal gitu, dengan mencoba untuk mendorong supaya tidak ada politik uang yang terjadi, sehingga nanti kepala daerah yang terpilih adalah mereka yang memang murni dipercayai oleh rakyat, bukan karena ada uang yang diberikan, tetapi karena memang ada aspirasi yang dititipkan kepada calon yang akan terpilih nanti. Harapannya dengan demikian juga kalau calon yang baik terpilih, tentu harapannya nanti akan memberikan kebaikan juga untuk bersama, untuk semuanya. Pasti no politik uang. No politik uang. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yancet, kemudian juga Pak Arjuna sudah bergabung sama kami, dan juga tentu saja ini mengedukasi kami juga begitu ya, karena ada banyak ilmu kita yang kami dapat di sini, dan semoga pemirsa di rumah juga sadar ya bahwa no politik uang, dan kita juga akan memilih yang betul-betul memang sesuai dengan hati nurani kita pastinya. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung sama kami selama 30 menit ini. Saya Adnan Dumadi mohon berdiri dan sampai jumpa di Apa Kabar Jakarta selanjutnya.